Nah, ini adalah di dalam minggu yang terakhir dari khotbah Advent. The Greatest Miracle. Advent adalah 4 minggu sebelum hari Natal. Dan hari ini judul khotbah saya adalah nama yang mengubah segalanya. Dan kita akan membaca sama-sama di Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membaca yang genap, saudara akan membaca yang ganjil, kita akan membacanya bersama-sama. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19, Yusuf suaminya tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, kalau saudara melihat dalam seri ini kita melihat peristiwa Natal ini dari perspektif Maria. Kemudian minggu lalu kita melihat dari perspektif para gembala. Dan malaikat itu datang setelah ratusan tahun. Tidak ada sabda Tuhan kepada umatnya. Tidak ada penampakan malaikat. Tidak ada mujizat di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan hari ini tiba-tiba ini adalah penampakan malaikat yang ketiga yang kita bahas dalam waktu yang sangat pendek. Dan kita akan melihat bagaimana peristiwa ini sangat menentukan di mana malaikat datang kepada Yusuf. Nah, kedatangan Yesus dalam hidup Yusuf seperti yang dikatakan malaikat ini bawa masalah, saudara. Kenapa? Coba saudara bayangkan, saudara punya tunangan, saudara udah rencana mau nikah, tiba-tiba tunangan saudara nggak pernah lakukan tindakan yang tidak senonoh sama dia, saudara tidak pernah bersetubuh dengan tunangan saudara, tiba-tiba dia ngomong, "Hani, saya hamil." Wah, langsung saudara pasti tanya, siapa bapaknya? Kemudian dia jawab, Roh Kudus. Kira-kira saudara kayak gimana? Iki wong edan nih, tunanganku gak kebek gitu saudara ya. Tunanganku udah gak waras gitu ya. Ya of course dia marah. Dan apa yang terjadi? Of course Yusuf sudah tidak lagi, maksudnya gini, dia gak percaya ini Roh Kudus. Apalagi zaman itu belum ada doktrin Allah Tritunggal. Belum ada doktrin Roh Kudus. Jadi kalau saudara lihat seperti kebanyakan orang, Yusuf berpikir Maria telah mengkhianati dia. Dan Yusuf punya dua pilihan. Yusuf gak percaya bahwa itu Roh Kudus, dia punya dua pilihan. Mau mencemarkan nama Maria di depan umum, atau menceraikan Maria dengan diam-diam. Demi menjaga kehormatan Maria dan juga dirinya. Dia gak mau banyak drama. Jadi Yusuf ini memang pria yang baik ya saudara ya. Dia, ya sudahlah, kalau aku dikhianati aku rela. Wah gitu saudara ya. Tapi yang menarik adalah Allah mengintervensi rencana Yusuf dengan mengirimkan malaikat untuk menegaskan apa? Jadi ayat 20 dikatakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah, beneran, ini dari Roh Kudus. Jadi ternyata Maria bukan mengada-ada, Maria bukan mengatakan isapan jempol, tetapi ini adalah benar-benar dari Tuhan karena mimpinya itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Maria. Dan kemudian pembicaraan malaikat sama Yusuf, ini adalah perjumpaan Yusuf dengan malaikat, itu berpusat pada signifikansi pemberian nama Yesus. Mengapa kok ini penting? Karena kalau zaman sekarang buat saudara dan saya, nama itu mungkin saudara merasa, nama aja kok penting. Kita biasanya milih nama itu kan berdasarkan sesuatu yang kita sukai gitu ya. Ronaldo, anaknya nanti dikasih nama Ronaldo. Saya punya teman namanya, ngasih nama namanya Clint Eastwood Sugiarto gitu kan saudara ya. Oh keren, Clint Eastwood tapi Sugiarto gitu saudara ya.
itu adalah sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena ya namanya nama gitu ya. Tetapi di zaman itu, nama itu sangat penting. Hak untuk memberikan nama anak adalah otoritas, simbolnya otoritas. Dan itu haknya Allah. Dan melalui malaikat Tuhan mengambil alih hak itu. Coba kita lihat baca di ayat 21. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia apa? Yesus. Karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ternyata nama ini penting sekali saudara. Dan nama itu di zaman dulu ada dua hal yang menunjukkan simbol nama. Yang pertama adalah asal nama itu merupakan isu otoritas. Nah, pemberian nama Yesus ini bukan sembarang nama. Karena asal nama itu datangnya langsung dari Tuhan melalui malaikat. Nah, dalam Alkitab pemberian nama itu adalah tanda otoritas. Saya kasih contoh, saudara. Pada waktu kejadian, di kitab Kejadian, apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyuruh Adam melakukan apa? Menamai semua binatang. Artinya Adam punya otoritas atas semua binatang. Dan Adam dikasih tanggung jawab untuk mengelola semua binatang. Di zaman dulu ketika seorang raja menaklukkan raja yang lain, dia akan memberi nama baru sebagai tanda kekuasaan. Sudah masih ingat? Sadrah, Mesak, dan Abednego itu sebenarnya nama Babylon. Mereka mestinya namanya lain gitu. Nah di sini Yusuf tidak diberi hak untuk memberi nama. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi nggak ada manusia yang memiliki otoritas atas Yesus. Termasuk bapaknya yaitu Yusuf. Jadi asal nama itu adalah isu otoritas. Kemudian yang kedua, isi namanya adalah tujuan hidup. Nama Yesus adalah Yeshua. Yeshua. Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan adalah keselamatan. Ini menunjukkan tujuan hidup Yesus. Menyelamatkan kita dari dosa. Dan Yesus mengetahui identitasnya dengan jelas. Dia tahu siapa dia, aku anak Allah. Dia tahu kenapa dia datang. Untuk melaksanakan rencana dan karya penebusan yang dirancang oleh Allah Bapa melalui pengorbanan di kayu salib. Jadi dari kedua poin ini, kita belajar sesuatu tentang kehidupan manusia. Saudara. Seperti nama Yesus, sebenarnya setiap manusia dalam menghidupi identitasnya juga memiliki dua hal ini. Apa atau siapa yang menjadi otoritas dalam hidup saudara dan saya? Saudara bisa bilang Tuhan, of course. Saudara bisa bilang aku berdoa setiap hari kepada Tuhan, of course. Tetapi apakah betul itu akan ketahuan pada waktu saudara mengalami krisis? Apakah betul itu akan ketahuan di mana sepertinya saudara menaruh sandaran imanmu? Saudara bisa bilang, oh aku menaruh iman kepada Tuhan. Well, belum tentu. Bisa dengan mulut ngomong Tuhan. Tapi siapa yang menjadi otoritas itu akan kelihatan dari setiap keputusannya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Karena setiap kita punya otoritas. Kalau itu bukan Tuhan, maka itu pasti sesuatu yang lain. Dan kita semua punya tujuan hidup. Mungkin saudara bilang, oh aku tujuan hidupnya hanya untuk hidup. Well, pasti ada sesuatu yang mendorong kamu, memotivasi kamu untuk tetap hidup. Nah, untuk menunjukkan hal ini, karena kan minggu lalu dia bilang, loh ini katanya kebaktian Natal ada drama musikal. Ini kok langsung khotbah? Wah ya, disinilah saya ingin membuat sesuatu yang berbeda. Ilustrasi dari khotbah saya adalah drama musikal. Wah gitu ya saudara ya. Jadi kalau saudara hari ini pertama kali hadir, ya you're in for a treat. Ya. Jadi untuk menunjukkan apa otoritas dan apa tujuan hidup kita. Meskipun saudara bilang itu orang Kristen, saudara akan melihat nanti. Saudara akan melihat melalui drama musikal ini ada kisah dari 3 saudara. Yaitu Dion, Lenny, dan Felix. Dan masing-masing bergumul dengan 2. Otoritas dan tujuan hidupnya. Nah sebenarnya kalau kita bicara otoritas dan tujuan hidupnya. Sebenarnya itu adalah identitas. Katakan sama-sama, identitas. Nah setiap saudara, believe it or not, apalagi saudara yang masih muda, saudara pasti akan memiliki krisis identitas. Dan setiap kali saudara menerima krisis ini, saudara akan memilih apa yang akan saudara
pilih. Apakah saudara menaruh otoritasmu kepada Tuhan atau sesuatu yang lain? Apakah tujuan hidupmu adalah memuliakan Tuhan atau sesuatu yang lain? Jadi drama musikal yang akan kita saksikan ini menceritakan kehidupan 3 orang saudara yang mengalami krisis identitas. Ladies and gentlemen, kami persembahkan Gibeon Creative Ministry present to you drama musikal yang berjudul The Greatest Miracle. Alright. Tuntun aku untuk temukan kedamaian hati yang sejati. Bawa aku kepadamu agar aku dapat mengenalmu. Lenny, Felix, ayo, udah jam berapa ini? Ya, bentar ya Kak. Tunggu sebentar ya Kak. Hari telah datang, ku coba untuk nikmati meski tubuh menanti untuk berdiri. Bisakah tetap tegar menjalani? Betapa besar beban tanggung jawabku menjadi yang sulung tulang punggung keluarga. Aku kan tetap tegar menjalani. Hari masih pagi, jangan larut suram. Senyum dan hadapilah semua. Coba untuk tetap tegar menjalani. Hidup ini makin sulit. Yuk kita doa yuk. Tuhan terima kasih buat hari ini. Pimpin keluarga kami, sertai pekerjaanku, kesehatan Lenny, dan kuliah Felix. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yuk jalan. Ayo Kak. Yuk. Pagi Pak. Iya, bisa kirim hari ini kan barangnya? Loh. Terlambat lagi Pak. Aduh, atasan saya bisa marah loh Pak kalau kayak gini. Ya bisa cancel Pak proyeknya. Ya nanti saya ke sana aja. Ada saja orang-orang ini. Siapa lagi? Felix. Ya Felix, kenapa? Servis laptop? Aduh Felix. Udah berapa kali sih kakak bilang sama kamu? Kalau pakai barang itu hati-hati. Habis berapa itu servisnya? 3 juta? Astaga. Felix, ini mahal sekali loh. Kamu kuliah yang benar loh Felix. Jangan sampai itu beasiswamu bermasalah lagi.
Ya nanti kakak transfer. Sudah. Sabar Pak, diminum dulu kopinya. Ya Pak Joni, makasih. Gimana saya nggak kesel Pak? Ngumpulin uang susah-susah tapi malah habis sama hal-hal yang nggak... Pengeluaran ada terus Pak. Ya, namanya hidup Pak. Uang bisa datang, uang bisa pergi. Tapi jangan khawatir Pak, hidup sudah ada yang ngatur. Pak, dihabisin kopinya, saya ke belakang dulu. Ya, makasih Pak Joni. Hidup sudah ada yang ngatur. Tapi kan aku harus tetap atur semuanya supaya cukup. Aku kerja keras susah-susah. Aku kumpulin uang. Tapi malah habis sama hal-hal yang gak terduga. Kacau semua. Gini, aku cuma pingin keluargaku aman, cukup. Ayolah Tuhan, kasih aku mujizat. Tapi kenapa ya, kok keamananku jadi bergantung sama uang? Kenapa aku merasa gak aman? Apa yang ku cari dalam hidup ini, bekerja tak henti, namun tak berarti. Padahal katanya uang tak kemana, karena hidup ada yang mengatur. Kau harus sadar, tak semua bisa kau dapatkan. Kau harus sadar, tak semua bisa kau menangkan. Kuatku ada batasnya, bertahun terus mencoba. Lelahku jelas terasa, semua ini untuk apa? Berdiri di atas apa? Bersandar pada siapa? Mengapa terasa hampa? Di mana tenang kau berada? Tenang-tenang yang tak kunjung datang hari ini. Berita hari ini, resah gelisah menghantui, berharap ada yang mengerti, berharap sakit ini pergi. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Kamu nggak apa-apa? Dokter bilang keadaan ginjalku memburuk. Udah gak ada harapan. Aku gak tahu mesti gimana. Aduh. Sorry, aku jadi cerita. It's okay, nggak apa-apa. Cerita aja, aku juga sambil nungguin dokter kok. Ya, aku punya penyakit bawaan dari lahir. Dan saat aku kira penyakitku akan membaik, ternyata keadaan ginjalku semakin memburuk.
Aku harus rutin cuci darah. Tapi itu pun gak menjamin keadaanku akan membaik ke depannya. Aku mengerti perasaanmu. Penyakitku sampai detik ini juga gak ada obatnya. Tapi kamu gak apa-apa. Well, kondisiku juga tidak semakin membaik. Aku sempat baca Alkitab dan merenungkannya. Akhirnya aku menyadari bahwa semua ini adalah skenario terbaik yang Tuhan Yesus izinkan untuk aku. Aku juga tahu sih kalau itu. Tapi kok rasanya sulit ya buat nerima itu. Sulit sih, tapi kamu tahu nggak? Kita diberi kesempatan untuk saling berbagi dengan orang-orang yang mengalami pergumulan, penderitaan, sama seperti kita. Dan saling menguatkan. Jadi baik sembuh ataupun tidak, rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Aku coba untuk memprosesnya dulu ya. Semangat ya. Thank you. Tuhan, aku takut. Aku sedih Tuhan. Ini bukan skenario yang aku mau Tuhan. Kalau memang Tuhan, kalau memang ini rencana terbaik-Mu Tuhan, aku gak bisa terima Tuhan. Bantu aku buat memahami kenapa Kau harus pertemukan aku dengan orang tadi Tuhan. Apa gak boleh Tuhan, aku menerima sedikit saja Tuhan mujizat untuk keadaanku saat ini. Halo Kak Dion. Iya Kak, aku minta maaf ya soal laptop itu. Soal beasiswa, aku yakin gak bakal hilang Kak. Yaudah Kak, nanti aku telepon lagi. Loh, mana ya namaku? Kok nggak ada sih namaku? Guys, nama kalian masuk nggak guys? Loh, kita berdua udah lolos bro. Iyalah bro. Lex, dengerin Lex. Aku tuh udah feeling kalau kamu tuh bakalan sulit masuk Lex. Soalnya, sorry banget waktu audisi kemarin, kamu mainnya nggak maksimal. Udah main individu banget. Terus shotmu jelek gak kayak biasanya. Itu sih karena timku cupu bro. Nyain timku itu gimana sih? Terus apa lagi? Ya udahlah. Apaan sih? Yang pasti, karena aku nggak masuk tim basket provinsi berarti beasiswa aku bakal dicabut. Fix sih ini. Kak Dion pasti bakal marah. Soal beasiswa lu bro, butuh mujizat bro buat dapetinnya. Cabut ya bro. Loh, mau kemana kita? Sorry maksudnya aku sama Erik aja. Soalnya kita habis gini mau technical meeting sama yang lolos audisi. Nanti awkward gak sih kalau kamu ikutan? Oke, bye. Oke. I'm fine. Gak punya teman? Santai. Sendirian juga gak apa-apa. Gak masuk tim basket provinsi. Tenang. Aku tetap jago. Timku aja yang cupu. Soal beasiswa dicabut. Palingan Kak Dion cuma marah sehari, 2 hari. Ya kan? Tapi gimana ya? Kalau sudah begini, mau gimana lagi? Harus ku jalani. Emang kuat jalaninya? Ditampa realita, semua gak sesuai rencana. Aku coba senyumin aja.
Ini jelas bukan hal mudah. Ya aku sudah mencoba sekuat tenaga, mana hasilnya kok nggak ada. Ya sudah, harusnya nggak apa-apa, tapi kok aku jadinya marah. Kalau memang it is fine, harusnya aku sekarang don't mind. Kok jadi kesel ya? Kok jadi marah? Kenapa waktu mainku dibilang gak oke, aku gak terima? Apa aku merasa ditolak? Kenapa sih penilaian orang lain segitu pentingnya untuk aku? Apa yang ku cari dalam hidup ini, bekerja tak henti, namun tak berarti. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Kenapa sih hidup kok gak bisa baik-baik aja? Aku tahu hidup ini untuk Tuhan, tapi untuk menjalaninya Susah Tuhan. Lalu harus bagaimana? Hidup penuh kekhawatiran, ku cari jawaban. Lelah diri terus mengejar opini manusia. ketakutan yang terus menyerangku sirna harapan. Di manakah ku temukan kedamaian hati yang sejati? Kemanakah aku pergi untuk mendapatkan sukacita? Meski ku tahu akan siapa pemilik hidup ini, namun sering ku andalkan diri susah percaya. Tuntun aku untuk temukan kedamaian hati yang sejati. Bawa aku kepadamu agar aku dapat mengenalmu. Wow. Amazing. Amin saudara ya, luar biasa ya. Gak ada happy ending ya. Tetapi kita akan merenungkan bersama-sama. Thank you drama team, sekali lagi kita berikan apresiasi. Dari gabungan dari youth, college ya, dan care group yang ada. Saya sempat sangat terberkati melihat anak-anak ini semua ceritanya bermacam-macam saudara ya. Banyak yang broken juga, tapi kita melihat bahwa Injil itu yang menyatukan mereka. Nah saudara, kalau kita kembali kepada drama musikal tadi, kita kembali kepada 2 poin. Bahwa setiap manusia dalam menghidupi identitasnya, katakan sama-sama identitas. Memiliki 2 hal ini. Apa atau siapa yang menjadi otoritas dalam hidup seseorang. Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya.
Dan kisah ini mengajarkan bahwa identitas sejati kita tidak terletak pada kefanaan dunia yang sia-sia. Nah, kita akan bahas satu-satu ya karakter ini, dan saudara akan melihat bagaimana apakah saudara bisa relate dengan pergumulan mereka masing-masing. Kalau kita lihat Dion, dia meletakkan identitas dan keamanannya pada hal yang fana, yaitu uang. Lihat dialog yang ada di sana. Tetapi kenapa aku kok nggak tenang ya? Kenapa keamananku bergantung kepada uang? Emosinya bisa meletup-letup, padahal dia tadi pagi berdoa. Bahkan dia ngomong sama Tuhan, bahkan dia minta mujizat sama Tuhan, saudara. Tapi jangan-jangan apakah dia nggak menaruh iman sama Tuhan atau menaruh iman sama uang? Karena jangan-jangan dia menggunakan Tuhan untuk mendapatkan uang. Karena terlihat sekali otoritas dalam hidup Dion, itu adalah uang sebagai Tuhan. Uang sebagai Tuhan. Dion percaya bahwa uang adalah sumber keamanannya dan otoritas hidupnya. Dion berkata di dalam hatinya, selama aku punya uang, aku aman. Makanya dia berusaha mengendalikan segala sesuatu dalam hidupnya. Dion menjadikan uang sebagai tuannya. Dia pikir dia bisa mengendalikan situasi hidupnya dengan uang dan kekuatannya sendiri. Kalau kita perhatikan sama seperti Yusuf gak uang, tetapi dia juga awalnya berusaha mengendalikan situasi dengan menceraikan Maria. Dion berusaha mengendalikan hidupnya dengan mengandalkan kekayaannya. Padahal kalau saudara perhatikan, berkali-kali di Alkitab bicara tentang kekayaan. Dan salah satu yang paling menohok adalah 1 Timotius 6 ayat 8-10. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya, semuanya baca, terjatuh ke dalam apa? Pencobaan. Ke dalam apa? Jerat, dan ke dalam berbagai-bagi nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang apa? Menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Stop dulu sampai di situ. Coba kalau saudara lihat, ini direntet semuanya. Pencobaan, jerat, berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan manusia, keruntuhan dan kebinasaan. 7 sempurna, saudara ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab, baca sama-sama, oleh memburu uanglah, semuanya baca, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan ini terlihat dari tujuan hidup Dion, mengejar keamanan duniawi. Dia kejar itu. Dion berusaha untuk mengendalikan segala situasi dan memastikan bahwa dia dan keluarganya tidak kekurangan. Kalau sudah perhatikan, ini tujuan hidup yang sangat rapuh. Uang dapat hilang kapan saja. Dan hidup yang bergantung pada uang tidak memiliki dasar yang kokoh. Sudah ada sebuah ayat dikatakan di Matius 6 ayat 20-21. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Disuruh taruh hati kita di tempat yang kekal. Memandang kepada surga, karena ayat sebelumnya bilang jangan mengumpulkan harta di dunia. Karena apa? Pencuri bisa mencurinya, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Kenapa orang yang gak punya harta pusing, tetapi punya banyak harta juga gak tenang? Kenapa? Malah gak bisa tenang dan selalu khawatir. Karena mereka menaruh iman mereka, otoritas hidup mereka, tujuan hidup mereka pada hal-hal yang rapuh, hal-hal yang fana. Karena di bumi pencuri bisa mencuri, ngengat dan karat, merusakkannya. Saudara, saya berkali-kali konseling dengan orang yang hari ini kaya gara-gara sesuatu yang dia lakukan bisa hilang dalam waktu 1 bulan. Saudara. Bisa hilang dalam waktu 1 tahun. Bisa hancur dalam waktu sekejap, saudara. Dan ini sangat menyedihkan. Makanya Yesus bilang, buat apa kamu memiliki seluruh isi dunia ini tetapi kehilangan hidupmu. Saudara, saya berikan sebuah cerita di mana ada seorang bilioner, ini cerita fiksi, yang saking kayanya dia sudah curiga dengan istrinya, curiga dengan anak-anaknya karena dikira istrinya hanya sayang dia karena uangnya dan anak-anaknya hanya mau warisan dari dia. Maka mereka putus hubungan dengan anak-anaknya, dia putus hubungan dengan istrinya. Dia punya 3 teman saja. Temannya adalah pengacaranya, pendetanya, dan dokternya. Saudara. Cuma 3. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Satu hari dia sakit. Ya of course teman dokternya berusaha mengobati dan yang lain-lain. Tapi dia akhirnya tahu waktunya tidak lama lagi. Maka dia panggil ketiga temannya. Sang pengacara disuruh duduk di tengah.
buatkan wasiat. Saya mau membuktikan kepada dunia bahwa nanti kalau saya mati, harta saya akan saya bawa mati. Wah, gitu saudara. Jadi apa yang dia lakukan? Saya akan bagi 3. Kamu jadi saksi semua. 1/3 untuk pendeta, 1/3 untuk pengacara, 1/3 untuk dokter. Tapi bukan untuk kamu. Nanti kalau aku mati, masukin di peti matiku. Dan apa yang terjadi? Mereka tanda tangan, notaris, semua segala macam. Dan gak lama kemudian, matilah si kaya. Dan maka dipesankan peti mati yang besar untuk memasukkan semua hartanya di sana. Dan pada waktu upacara penutupan peti, yang datang ya hanya 3. Si pengacara, si dokter, dan si pendeta. Dan akhirnya semuanya bawa barang-barangnya yang harus dimasukkan di dalam peti, maka dimasukkanlah di dalam peti dan ditutup petinya. Dan waktu penguburan yang datang juga hanya 3 yang mengubur, yaitu si dokter, si pengacara, dan si pendeta. Setelah acara penguburan, si pendeta nggak tahu kenapa dia hatinya nggak enak ya. Terus habis itu, yuk ngopi yuk. Akhirnya mereka ngopi bersama-sama bertiga. Pada waktu ngopi, suasana hening, diam saja. Terus akhirnya pendeta dengan muka bersalah, dia bilang, saya ada pengakuan dosa. 1/3 bagian saya yang tadi saya masukkan, saya ambil sebagian. Semuanya kaget. Oh ya, gitu. Karena si kaya itu sudah berjanji bahwa akan menyumbang untuk misi gereja dan juga untuk memberi jasa untuk diakonia, untuk para janda miskin dan yatim piatu. Tetapi dia tidak pernah sumbang-sumbang dari dulu. Padahal saya visitasi terus, saya doakan terus. Saya bahkan penghiburan dan penguburan juga gak dikasih apa-apa. Malah semuanya suruh masuk peti. Saya ambil bagiannya itu untuk misi. Terus kemudian gak lama kemudian si dokter juga bilang, saya juga mau ngaku dosa. Terus si dokter bilang, si kaya itu berusaha untuk katanya ngomong sama saya membantu klinik saya. Katanya akan membantu penelitian saya untuk memperbaiki kesehatan anak-anak kecil. Katanya mau belikan mesin ini dan mesin itu. Tetapi dari dulu sampai sekarang gak pernah kejadian. Maka saya ambil setengah dari apa yang menjadi bagian saya. Dan saya taruh dan ini akan saya belikan alat-alat itu dan untuk membiayai penelitian saya. Si pengacara santai saja sambil minum kopi. Dan keduanya melihat kepada pengacara. Loh kamu gak ada pengakuan dosa? Enggak. Kamu masukin semua? Iya saya tulis cek. Saya masukin. Ya bagi yang paham-paham saja ya. Mau dicairkan di mana ceknya saudara? Meskipun dipakai semua sama pengacaranya juga di akhirat juga gak bisa dicairkan saudara. Akhirnya hal yang fana yang menjadi otoritas hidup kita dan tujuan hidup kita akhirnya tidak bisa menyelamatkan kita. Dan ini menuju kepada karakter yang kedua di mana Lenny hidup dalam ketakutan karena dia takut mati. Dikatakan aku takut, aku sedih Tuhan, ini bukan skenario yang aku mau. Sehingga otoritas Lenny bukan lagi sukacita, makna kehidupan tetapi ketakutan yang menguasai. Lenny bergumul dengan penyakitnya dan sehingga itu membuat dia takut akan kematian. Ketakutan menjadi penguasa hidupnya dan membuat dirinya merasa gak berguna, putus asa. Ketakutan telah mengambil alih hati Lenny, menjadikan otoritas yang menghancurkan saudara. Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya? Tujuan hidupnya menghindari kematian saja. Lenny fokus dalam bagaimana dia bisa bertahan hidup lebih lama, tetapi ini membuatnya kehilangan damai sejahtera. Dan di dalam usahanya untuk memperpanjang hidupnya, Lenny lupa bahwa hidup yang sejati tidak diukur dari panjangnya, melainkan dari maknanya. Tidak seperti Maya yang ada di sebelahnya tadi, yang di kursi roda, meskipun keadaannya lebih buruk, keadaan kesehatannya lebih parah, tetapi hatinya bisa lebih damai sejahtera dan tenang. Bahkan bisa menemukan makna dalam keadaannya yang sakit, saudara. Saudara bisa lihat ini. Bahwa kadang ketakutan, kekhawatiran tidak bisa membuat tenang. Itu ternyata menghantui hidup kita. Sehingga apapun situasinya, dalam keadaan enak, keadaan buruk, keadaan apapun, saudara selalu takut dan khawatir. Makanya Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, aku telah datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan.
Nah, kita pikir kelimpahan di sini selalu bicara tentang kelimpahan materi, kekayaan jasmani. No, bukan itu. Karena hidup di sini adalah zoe. Katakan sama-sama zoe. Zoe. Nah, hidup itu ada 3 macam di dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah bios, yang adalah akar kata dari biologi. Itu bicara tentang hidup secara jasmani. Tetapi kemudian yang kedua adalah suke, yang akar kata dari psikologis. Yesus gak menyelamatkan kita hanya untuk supaya kita hidup sehat secara biologis. Atau hanya supaya kita tenang secara psikologis. Tetapi aku telah datang supaya mereka mempunyai zoe. Zoe artinya apa? Life with God. Hidup bersama dengan Tuhan. Life intended for God. Hidup untuk Tuhan. Jadi Yesus datang untuk menunjukkan bahwa hidup saudara dan saya tidak diukur dari panjangnya. Tetapi dari maknanya di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kita bisa melihat ini ada kesalahkaprahan. Meskipun dia berdoa, bahkan minta mujizat. Keduanya minta mujizat, saudara. Yang pertama minta mujizat terobosan keuangan. Yang kedua minta mujizat terobosan secara kesehatan. Saya nggak bilang itu salah. Tetapi jangan-jangan apakah kita menggunakan Tuhan untuk mendapatkan uang itu tadi. Kadang-kadang kita berdoa bukan karena kita cinta Tuhan. Karena kita mau sesuatu dari Tuhan. Dan yang terakhir, Felix bicara tentang apa? Felix meletakkan identitasnya kepada penerimaan manusia. Makanya di dialognya dibilang, kenapa penilaian orang begitu penting untuk aku? Sehingga tujuan hidupnya apa? Opini orang lain lebih penting dari segalanya. Felix hidup untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan dunia. Namun ketika ia gagal, ia merasa tertolak. Ia merasa hancur. Sehingga keberhargaan dirinya itu mulai hilang. Kalau saudara lihat di dalam otoritas hidupnya, bahwa pengakuan dan penerimaan orang itu segalanya bagi hidupnya. Sehingga ketika ia gagal mendapatkan beasiswa, ia merasa tidak berharga. Keberhargaan seseorang itu ditentukan oleh opini orang-orang di sekitarnya. Ini adalah penerimaan manusia. Tujuan hidupnya apa? Diterima oleh dunia. Felix hidup untuk mendapatkan pengakuan dunia. Ketika dia gagal, dia merasa tertolak dan hancur. Saudara, penerimaan manusia sementara. Saudara. Hari ini saudara bisa dibilang hebat. Seminggu kemudian orang yang sama yang bilang saudara hebat, bisa bilang nyinyir sama saudara. Bilang saudara nothing. Buktinya Yesus, Hosana bagi anak raja. Apa yang terjadi seminggu kemudian? Salibkan dia, orang yang sama saudara. Penerimaan manusia bersifat sementara. Tidak bisa memuaskan hati dan tidak akan pernah cukup dan mampu memberikan penerimaan sejati yang kita butuhkan. Saudara, kalau kita perhatikan di sini saat melihat cerita Dion, Lenny dan Felix, sebenarnya kita melihat cerita kita semua. Karena sama seperti Dion, Lenny dan Felix, kita pun sering mencari nama, identitas palsu kepada hal-hal yang fana. Kalau aku punya uang, maka aku akan bahagia. Maka aku akan menjadi somebody. Kalau aku punya kesuksesan, kalau aku punya pencapaian, maka aku akan dipandang orang. Maka aku punya kuasa, maka aku akan berharga. Kalau aku cantik, aku ganteng, aku sehat, maka aku akan becoming somebody. Kalau aku diterima, aku diakui oleh mertuaku, aku diakui oleh orang-orang di sekelilingku. Aku masuk di dalam bagian dari sosialita. I will be somebody. Kalau ada orang yang mencintai aku, maka aku akan berharga. Kita pikir itu yang kita butuhkan. Dan hal-hal yang fana itu kita pikir menjadi solusi hidup kita. Nah, kalau kita lihat ya semua ini, saudara. Yang ada di sekelilingnya, yang putih itu, saudara. Uang, kesuksesan, pencapaian. Saya mau nanya sama saudara. Apakah itu buruk atas dirinya sendiri? Boleh dijawab, saudara? Apakah itu buruk? Tidak. Uang, kesuksesan, pencapaian itu berkat dari Tuhan. Kesehatan, kecantikan, penerimaan, pengakuan, dicintai, itu berkat dari Tuhan. Dan by the way, kalau kita kembali ke Taman Eden. Di Taman Eden, kenapa kok Tuhan melarang manusia untuk makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Saya dulu masih ingat, saya waktu masih jadi youth pastor, ada seorang anak youth saya tanya sama saya,
Pastor, kenapa sih Tuhan tidak langsung memberikan 10 hukum Taurat dari awal sama Adam dan Hawa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta. Kalau kita dikasih hukum Taurat yang jelas gitu loh ya, mungkin ceritanya bisa lain loh Pastor sama Adam dan Hawa. Tapi kenapa kok larangannya adalah jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat? Kenapa kok nggak langsung dikasih jangan ya dek bahaya gitu. Kenapa ya? Kok nggak dari awal gitu loh? Kalau Tuhan memberikan larangan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan melakukan tindak kekerasan, maka ini jawabannya saudara. Jangan-jangan kita ini salah paham bahwa dosa itu hanyalah melakukan hal-hal yang buruk saja. Kita salah paham bahwa dosa hanyalah melakukan pelanggaran hukum atau melanggar peraturan. Kenapa kok Tuhan mengatakan jangan makan buah dari pohon? Karena buah dari pohon adalah hal yang baik. Tetapi buah itu, hal yang baik itu kalau dijadikan signifikansimu, jati dirimu, dan engkau pakai untuk memenuhi sesuatu dalam hatimu. Apa yang Adam dan Hawa lakukan? Adam dan Hawa mengambil hal yang baik dan menggunakan pohon itu, menggunakan buah itu, hal yang baik itu untuk menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri. Menjadi otoritas hidup mereka, menjadi tujuan hidup mereka. They don't want to wait for God, I want to be God. Itulah yang terjadi. Hal yang baik saat uang, saat kecantikan, saat penerimaan, saat pengakuan, yang baik itu kau jadikan sumber jati dirimu. Akhirnya siapa yang jadi Tuhan? Engkau jadi Tuhan. You become your own God. Dosa, kata Tim Keller di dalam bukunya Counterfeit God, ala-ala palsu. Dosa bukan hanya melakukan hal-hal buruk. Yes, memang hal buruk itu dosa. Tetapi awalnya. Tetapi lebih pada menjadikan hal-hal baik menjadi hal yang utama. Dosa adalah membangun identitas Anda, nilai dan kebahagiaan Anda pada apapun selain Tuhan. Saya bisa berdosa menggunakan pelayanan ini menjadi simbol bagi harga diri saya. Apa yang terjadi? Saya menjadi Tuhan dan menggunakan Tuhan. Tuhan jadi jongos saya. Mimbar saya jadikan platform untuk mencari jati diri. Itulah yang terjadi. Saudara, kalau saudara perhatikan semua kekecewaan dalam hidup manusia, semua kehancuran dalam hidup kita datang terutama bukan dari melakukan hal-hal buruk. Datangnya dari mana? Kita lihat hal-hal baik, kita lihat buah seperti Hawa dari pohon. Itu menarik hati kita. Kita jadikan hal-hal baik itu, kita jadikan Tuhan. Apa maksudnya? Untuk menjadi signifikansi kita. Menjadi sumber harga diri kita. Sumber keamanan kita. Menjadi identitas jati diri kita. Saudara, gak ada yang salah peduli dengan kesehatan. Gak ada yang salah dengan kerja keras. Gak ada yang salah dengan berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Namun saat hal-hal itu saudara gunakan untuk menjadi signifikansi saudara. Harga diri saudara. Identitas saudara. Nama saudara. Apa yang terjadi? Saudara yang jadi Tuhan. Itu akan meracuni saudara. Itu akan menghancurkan kita. Itu akan membuat kita diperbudak oleh dosa. Saya kasih beberapa contoh. Misalnya bangga sama sukumu. Bangga sama identitas heritage-mu. Bagus gak? Bagus. Tapi kalau itu dijadikan jati dirimu. Di situ ada rasisme dan diskriminasi. Saudara kerja dan menghasilkan uang. Baik gak? Baik. Tapi kalau itu dijadikan identitas. Saudara akan jadi workaholic. Saudara akan mengukur segala sesuatu dengan uang. Saudara jadi materialistis. Saudara jadi konsumerisme. Kalau saudara ngelihat temanmu, pasanganmu, pacarmu, keluargamu. Dan saudara berkata dalam hati, kalau mereka menerima aku dan mencintai aku dan melihat aku hebat, maka aku berharga. Kalau mereka melihat aku bukan siapa-siapa, maka hidupku sia-sia. Apa itu artinya? Artinya temanmu, keluargamu, pacarmu, itu jadi keselamatanmu. Mereka yang jadi juru selamatmu.
Mereka yang jadi Tuhanmu. Dan kau berusaha pakai itu semua untuk jadi juru selamat. Padahal itu hal-hal yang fana. Sekarang saya mau tanya sama saudara, di masa-masa Natal ini, apa hal-hal baik fana yang menjadi juru selamat palsu kita? Sebagian besar dari kehancuran kita, sebagian besar dari kekecewaan dalam hidup kita, sebagian besar dari hal-hal yang telah merusak hidup kita, penderitaan dalam hidup kita, bukan melakukan hal-hal buruk. Memang ada hal-hal buruk, tetapi semuanya awalnya adalah bagaimana hal-hal yang baik fana itu kamu jadikan juru selamat palsu. Dan kamu berusaha jadi Tuhan bagi dirimu sendiri. You will lose it. Itulah sebabnya Tuhan datang dengan nama Yeshua, Yesus. Tuhan yang menyelamatkan. Menyelamatkan kamu dari apa? Bukan dari masalah kemiskinan. Menyelamatkan kamu dari apa? Bukan dari masalah kesehatan. Bukan. Dari hatimu. Yang orientasinya rusak. Yang orientasinya selalu minta ciptaan ini jadi Tuhan bagi diriku. Orientasi kompas kita dulu, kita hidup buat Tuhan. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kompasnya selalu kepada ciptaan. Kita jadi penyembah-penyembah berhala. Itulah sebabnya Yesus datang bukan dengan emas, bukan dengan keperkasaan istana penuh dengan berlian, bukan. Tapi dia datang sebagai bayi di kandang, di kota yang paling kecil. Tempat yang najis untuk menyelamatkan saudara dan saya yang najis karena dosa. Tempat yang bau karena dosa saudara busuk. Dosa saya bau di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia datang kepada gembala yang tidak bisa dianggap berharga. Dia menjadi yang tertolak. Supaya saudara dan saya yang semestinya ditolak dapat diterima. Yesus datang untuk menyelamatkan yang terkaya jadi yang paling miskin. Untuk apa? Yesus menjadi paling miskin supaya orang seperti Dion, orang seperti saudara dan saya menjadi kaya di dalam Dia. Kita ini miskin rohani. Itulah sebabnya kita selalu haus akan kekayaan-kekayaan dunia yang tidak pernah membuat saudara dapat puas. Itulah sebabnya Dia yang paling kaya jadi miskin untuk kita. Supaya saudara dan saya dapat menjadi kaya di dalam Dia. Yang aman di surga jadi rapuh dan rentan. Yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Sang pencipta ditolak, diisolasi. Supaya apa? Orang seperti Felix, orang seperti kita yang haus akan penerimaan. Yang seharusnya memang ditolak oleh Tuhan. Tetapi Yesus yang ditolak. Di atas kayu salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya saudara yang seharusnya ada di tempat itu menerima penerimaan Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Yang kekal menjalani maut, Yesus harus mati, menjalani ketakutan yang terbesar di Taman Getsemani, supaya orang seperti Lenny, supaya orang seperti saudara dan saya yang seharusnya binasa mati, menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Natal mengingatkan, Yesus datang untuk menggantikan namamu, identitas lamamu yang rapuh dan fana, dan menggantikan engkau dengan identitas yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hari ini saudara punya pilihan. Bukan uang yang saudara butuhkan, bukan mujizat fana yang kita butuhkan, bukan terobosan fana yang kita butuhkan. Yang saudara butuhkan adalah Yesus. Saudara butuh juru selamat yang sejati, yang menggantikan identitasmu,
mengganti hatimu yang rusak dengan hati yang baru. Supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, itulah Injil. Saya tanya sama saudara, di ujung khotbah ini. Pertanyaan reflektifnya, siapa yang sebenarnya memimpin hidupmu? Apakah itu Tuhan? Atau Tuhan cuma di mulut? Sebenarnya yang memimpin hidupmu adalah uang, ketakutan, dan penerimaan manusia. Apa yang kau kejar dalam hidup ini? Apakah itu sesuatu yang dapat hilang? Seperti si orang kaya yang punya 3 teman itu. Kekayaan, kesehatan, popularitas. Atau sesuatu yang kekal. Apa tujuan hidupmu hari ini? Apakah itu cukup besar untuk memberi kamu makna kekal? Melalui Natal, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dari identitas lamamu. Menggantimu dengan identitas yang baru. Dia menunggu saudara dengan tangan terbuka. Apakah saudara mau menyerahkan hidup saudara kepadanya hari ini? Datanglah kepadanya. Biarkan dia memberi Anda identitas yang baru di dalam Kristus. Kalau saudara lihat tadi namanya bukan cuma hanya nama yang menyelamatkan. Tetapi Matius 1 ayat 23 baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Yang berarti apa? Allah menyertai kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan bahwa dia tidak hanya menyelamatkan saudara. Saudara, Allah tidak jauh tetapi Allah dekat. Tetapi Allah bukan cuma hanya Allah yang dekat, tetapi Allah yang turut serta. He is involved in your life. Dan waktu dia involved, dia gak menolak saudara waktu saudara berdosa. Dia tidak menolak saudara waktu saudara gagal. Dia datang berada bersama dengan kita bahkan di dalam kegagalanmu. Bahkan di dalam kelemahanmu. Itulah kasih karunia. Ketika dunia menolak kita, Yesus berkata, I accept you. Ketika dunia berkata engkau orang yang berdosa, engkau orang yang tidak berharga. No, I save you. Aku menyelamatkan kamu. Memang kamu tidak berharga. Tapi karena aku menyelamatkanmu, maka kamu jadi berharga. Ketika kita merasa sendirian, dia berkata, aku menyertaimu. Hari ini, saudara punya pilihan. Apakah saudara akan terus cari nama, identitas, dan tujuan hidup di tempat yang salah, yang selalu mengecewakan? Ataukah saudara akan datang kepada Yesus, Sang Immanuel, yang menyertai Anda, menerima Anda, dan memberikan Anda hidup yang sejati? Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, orang berinjil berhenti mencari nama di dunia, tetapi mendapatkan nama baru di dalam Kristus yang mulia. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak menaruh identitas atas semua yang rapuh dan fana, karena menerima identitas baru yang kokoh dan kekal di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ini adalah Injil. Amin saudara. Orang berinjil mungkin ditolak dunia, bisa. Namun diterima sepenuhnya oleh Allah melalui Kristus. Orang berinjil bisa mati secara jasmani, kehilangan hidupnya di dunia ini, tetapi menemukan hidup yang sejati di dalam Kristus. Amin.